Tuhan, kenapa sih banyak anak-anak Tuhan ribut hanya gara-gara menurut mereka imannya paling benar, padahal kan sama-sama menyembah-Mu? Anakku, apakah kau ingat ketika para muridku dulu bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka? Hati manusia seringkali terjebak pada keinginan untuk menjadi yang paling benar, paling suci, atau paling dekat denganku. Mereka sibuk membangun tembok doktrin dan lupa membangun jembatan kasih. Mereka seringkali lebih mencintai agama mereka daripada mencintai sesamanya, seperti aku mencintai mereka. Tapi Tuhan, sampai bawa-bawa ayat saling mengkafirkan, bahkan Katolik dan Kristen, atau antar denominasi sendiri, saling merendahkan cara ibadahnya. Bukannya itu malah menjauhkan orang dari kasih-Mu? Benar, mereka sering menggunakan firman-Ku sebagai pedang untuk melukai, bukan sebagai pelita untuk menuntun. Ingatlah, aku tidak memberikan perintah untuk mendirikan organisasi yang saling berperang, melainkan perintah baru, supaya kamu saling mengasihi. Dunia akan tahu kamu adalah muridku, bukan dari seberapa hebat perdebatan teologimu, tapi dari seberapa besar buah kasihmu. Perbedaan itu seharusnya seperti warna-warni dalam satu tubuh, tapi kesombongan mengubahnya menjadi perpecahan. Berarti, sebenarnya yang terpenting bukan soal label denominasinya ya Tuhan, tapi soal bagaimana hati kita benar-benar terpaku padamu, dan melakukan kehendak-Mu. Tepat sekali. Di rumah Bapakku, tidak ada papan nama denominasi. Yang ada hanyalah anak-anak yang telah ditebus. Berhentilah memandang perbedaan ritual atau tata cara, dan mulailah memandang Kristus yang ada di dalam saudaramu. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku. Fokuslah pada apa yang menyatukan kita, yaitu salibku, bukan pada apa yang memisahkan kalian. Tuhan, ada yang bilang kalau di gereja menyanyi sambil melompat-lompat itu sesat. Apakah itu benar? Anakku, aku melihat jauh melampaui gerakan tubuhmu. Yang aku cari adalah roh dan kebenaran di dalam hatimu. Jika engkau melompat karena sukacita yang meluap atas keselamatanmu, bukankah itu sebuah pujian? Daud pun menari dengan sekuat tenaga di hadapanku. Ekspresi lahiriah bukanlah kesesatan, selama hatimu tertuju penuh kepadaku, dan bukan pada dirimu sendiri. Tapi Tuhan, mereka bilang itu tidak sopan dan terlihat kacau. Apakah aku harus tetap diam agar dianggap suci? Kekudusan tidak diukur dari diam atau geraknya tubuh, melainkan dari kerendahan hati. Namun, ingatlah bahwa di dalam rumah Bapakku, segala sesuatu sebaiknya dilakukan dengan sopan dan teratur. Jika engkau melompat hingga mengabaikan kasih kepada sesamamu yang ingin berdoa dengan tenang, maka engkau kehilangan inti dari ajaranku, yaitu kasih. Janganlah menghakimi mereka yang diam, dan janganlah mereka yang diam menghakimi engkau yang bersukacita. Jadi, asalkan hatiku tulus dan aku tetap menghargai orang lain di sekitarku, engkau tidak menganggapnya sesat? Benar, anakku. Jangan biarkan aturan manusia memadamkan api kasihmu, namun jangan biarkan kebebasanmu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lakukanlah segala sesuatu demi kemuliaan namaku. Jika hatimu damai dan penuh kasih saat melakukannya, maka aku ada di situ bersamamu. Tuhan, kenapa waktu di Getsemani engkau berdoa kepada Tuhan? Bukankah engkau sendiri adalah Tuhan? Masa Tuhan bicara sama diri sendiri? Pertanyaan yang bagus sayang. Aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana caranya menjadi manusia yang benar. Aku berdoa bukan karena aku kekurangan kuasa, tapi karena aku sangat mengasihi Bapakku. Berdoa itu seperti berbicara dengan sahabat terbaik atau ayah yang sangat kita cintai. Aku ingin menunjukkan bahwa meski aku hebat, aku tetap rendah hati dan selalu terhubung dengan sumber kasih. Tapi kalau engkau satu dengan Bapa, kenapa di taman ini engkau terlihat sedih dan minta bantuan? Memangnya Tuhan bisa merasa takut atau lelah? Itu karena aku sungguh-sungguh menjadi manusia sama sepertimu. Aku bisa merasakan sakit, sedih, dan beratnya beban. Di taman ini, aku sedang menunjukkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh merasa sedih. Aku berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi, karena aku ingin mengajarkanmu bahwa ketaatan kepada kasih Tuhan itu lebih besar daripada rasa takut kita sendiri. Aku sedang memberi contoh cara bersandar saat hati kita hancur. Oh, aku mengerti sekarang. Jadi engkau berdoa, bukan karena engkau bukan Tuhan, tapi karena engkau ingin mengajariku cara berkomunikasi dan percaya kepada Bapa. Bahkan saat keadaan sedang sulit, engkau adalah jembatanku untuk bisa bicara juga kepadanya. Tepat sekali. Ingatlah, pintu komunikasi dengan Bapa selalu terbuka untukmu, sama seperti aku yang selalu mendengarmu. Sekarang,
Jangan takut lagi, karena kasih tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Tuhan, bagaimana memilih pasangan yang benar-benar terbaik darimu? Aku tidak ingin salah melangkah. Anakku yang terkasih, janganlah gelisah. Pasangan yang terbaik bagimu bukanlah dia yang sekadar memikat matamu, melainkan dia yang mencintaiku lebih dari ia mencintaimu. Carilah seseorang yang buah rohnya nyata, yaitu kesabaran, kesetiaan, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan, bagaimana kalau aku terlalu takut untuk memulai atau justru terlalu cepat berharap? Aku ingin hatiku tetap terjaga hanya untuk orang yang tepat. Anakku, fokuslah pada langkahmu bersamaku sekarang. Saat engkau berjalan mendekat kepadaku, engkau akan bertemu dengan dia yang sedang berjalan di jalan yang sama. Engkau akan mengenalinya bukan dari kata-kata manisnya, tetapi dari bagaimana ia menghormatimu dan mendukung panggilanmu. Jika ia membawamu semakin dekat kepadaku, dialah sahabat seperjalanan yang telah kupersiapkan. Aku mengerti Tuhan, aku tidak perlu merasa kurang atau tertinggal karena aku milikmu. Tapi bolehkah aku bertanya, kapan waktunya aku akan menemukan seseorang yang seperti itu? Terkadang menunggu terasa sangat lama dan sepi. Anakku, waktuku bukanlah keterlambatan, melainkan persiapan. Aku tidak hanya sedang mempersiapkan dia untukmu, tetapi aku juga sedang mempersiapkan hatimu agar mampu menerima kasih yang sejati tanpa rasa takut. Jangan mengukur hidupmu dengan kalender dunia, karena bunga mekar pada musimnya yang tepat. Tetaplah setia dalam perkara-perkara kecil hari ini, dan percayalah bahwa saat kedua hati sudah siap, aku sendiri yang akan membuka jalannya. Tuhan, imanku goyah. FYP ku penuh konten yang menyudutkan Alkitab dan membuat anakku mulai bertanya-tanya, apakah kita yang salah? Anakku, jangan terkejut. Sejak dahulu, suara dunia memang selalu riuh untuk mempertanyakan siapa aku. Kebenaran tidak menjadi salah hanya karena banyak orang meneriakkan sebaliknya. Tapi mereka menggunakan logika dan potongan ayat yang terlihat sangat benar. Dan orang awam seperti kami seringkali tidak punya jawaban dan akhirnya merasa kalah. Imanmu bukan dibangun di atas debat pemenang, melainkan di atas hubungan pribadi denganku. Ingatlah, hikmat dunia adalah kebodohan bagiku. Mereka bisa membaca kata-katanya, tapi tidak semua diberikan kasih karunia untuk memahami maknanya. Jadi apa yang harus aku perbuat agar anakku tetap teguh di tengah guncangan ini? Berhenti hanya menjadi penonton, mulailah menjadi murid. Ajak anakmu membaca firmanku secara utuh, bukan lewat potongan video singkat. Tunjukkan padanya bahwa imanmu bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang kasih yang mengubah hidup. Jadilah terang yang tenang di tengah kegaduhan. Sebab pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras bersuara yang menang, melainkan siapa yang setia bertahan sampai akhir. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tuhan, aku sudah tidak mau ke gereja lagi. Aku sangat kecewa dengan pendetaku. Dia yang seharusnya membimbing, malah jadi alasan aku ingin pergi jauh. Aku mendengar helaan napasmu, anakku. Aku tahu rasanya dikhianati oleh mereka yang seharusnya berdiri paling dekat dengan kebenaran. Aku mengerti luka itu. Apa aku boleh berhenti sejenak? Aku butuh waktu untuk tidak bergereja dulu sampai hatiku pulih. Boleh, anakku, istirahatlah di dalamku. Tapi ingat, ampunilah dia sebelum kamu melangkah. Jangan bawa beban pahit itu ke masa depanmu. Jangan biarkan kesalahannya meracuni hubunganmu denganku. Lalu, apakah aku akan selamanya begini? Kapan aku harus kembali? Saat hatimu sudah tenang, aku sendiri yang akan menuntunmu ke komunitas yang tulus. Kamu akan kembali ke gereja bukan karena terpaksa, tapi karena rindu akan kehadiranku. Jadi, asalkan aku melepaskan pengampunan dan tetap memandang kepadamu, engkau akan tetap memegang tanganku meski aku sedang terluka. Benar, ingatlah, kamu datang untukku, bukan untuk dia. Manusia bisa mengecewakan, bahkan yang paling suci sekalipun. Tapi, aku tidak pernah berubah. Fokuslah padaku, bukan pada cacat celanya. Mari, kita pulih bersama. Tuhan, kenapa engkau menciptakan bumi ini bulat? Anakku, aku menciptakan bumi bulat, agar engkau tahu, bahwa hidup selalu berputar, dan setelah malam akan ada pagi. Tapi, kenapa tidak persegi saja, Tuhan? Atau bentuk yang lain? Karena aku adalah Allah yang rapi dan sempurna, dan tidak ada sudut yang terbuang dalam ciptaanku. Bumi yang bulat membuat setiap orang berdiri di bawah langit yang sama. Dan kemanapun bumi ini berputar, engkau tidak pernah keluar dari pandanganku. Tuhan, kenapa kami lahir di Indonesia? Aku yang memilih tempat tinggalmu, nak. Itu bukan kebetulan. Kenapa di sini Tuhan? Karena Indonesia
butuh terang dari kamu. Di tengah banyak perbedaan, aku mau kamu belajar saling mengasihi. Jadilah anak yang baik, bawa damai, tolong temanmu, dan tunjukkan kasih. Di mana kakimu berdiri, di situ kamu bisa jadi berkat. Tuhan, apakah kekristenan bertentangan dengan Pancasila? Anakku, dengarkanlah suara hatiku, sama sekali tidak. Justru ajaran kasih yang aku berikan menjadi napas yang menghidupkan nilai-nilai itu. Bukankah aku mengajarkanmu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri? Itulah inti dari hidup yang selaras dengan bangsamu. Tapi Tuhan, Pancasila kan dibuat oleh manusia, sedangkan ajaranmu dari surga. Bagaimana keduanya bisa berjalan bersama tanpa saling bertabrakan? Ingatlah apa yang pernah kukatakan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pancasila adalah kesepakatan luhur untuk menjaga rumahmu di bumi agar tetap damai. Ketika kamu menjadi warga negara yang baik, menghormati perbedaan, dan menjunjung keadilan, kamu sedang memuliakan namaku di tengah bangsamu. Tuhan, kenapa orang jahat hidupnya enak, yang curang kaya, yang jujur malah susah? Anakku, apakah engkau iri pada yang sementara? Tapi itu nyata, Tuhan. Mereka berhasil. Berhasil di mata manusia, belum tentu berhasil di hadapanku. Apa gunanya dapat dunia kalau kehilangan jiwa? Lalu kenapa engkau biarkan? Karena aku sabar, aku memberi mereka waktu untuk bertobat. Kasihku tidak pilih kasih. Kalau rasa iri itu datang lagi, Jangan biarkan hatimu gelisah. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah jujur. Jangan bandingkan perjalananmu dengan mereka. Pada akhirnya, setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban kepadaku. Percayalah, upahmu di surga jauh lebih besar dari segala kemewahan yang mereka miliki saat ini. Ikutlah aku, dan biarkan aku yang mengurus keadilanku. Tuhan, orang tuaku membenciku karena aku memilih untuk mengikutmu. Hatiku hancur. Apa yang harus kulakukan? Anakku, aku merasakan pedihmu. Ingatlah bahwa sebelum dunia membencimu, ia telah lebih dulu membenciku. Jangan membalas kebencian dengan amarah, melainkan tetaplah pancarkan kasihku kepada mereka. Kasih adalah bahasa yang akan mereka pahami pada waktunya. Tapi bagaimana jika mereka tetap menutup pintu rumah dan hati mereka untukku? Aku merasa sendirian di dunia ini. Saat ini, jadilah saksi yang tenang. Tunjukkan bahwa keputusanmu mengikutku membuatmu menjadi pribadi yang lebih penuh pengampunan dan ketulusan. Baik Tuhan, aku akan mencoba bersabar dan tetap mengasihi mereka meski itu sakit. Aku percaya Engkau memegang kendali atas hidupku dan hati mereka. Bagus sekali anakku, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tenanglah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu.